Yo, what's up semuanya, Basyar di sini dan kali ini gue mau coba eksperimen konten yang dimana gue bakal ngobrol sama ChatGPT. Dan metode ini sering gue gunakan untuk cari inspirasi untuk membuat konten. Mungkin metode ini cukup menghibur di saat kalian gabut. Channel YouTube ini gue khususkan untuk membahas apa saja yang sedang hot di internet. Dan salah satunya apa yang akan gue lakukan di dalam video ini. Oke, temanya di video ini adalah bagaimana akan melatih penalaran logis gua di dalam konsep silogisme. Yang kalian tahu silogisme itu adalah penalaran deduktif untuk menarik sebuah kesimpulan dari sebuah premis yang pernyataannya dianggap benar. Tetapi silogisme ini berhubungan sangat erat dengan sebab dan akibat. Ya walaupun itu hanya sebuah aplikasi ya, tapi gue ini kan generasi milenial yang dimana itu sebab dan akibat itu kalau nggak salah waktu itu gue belajar waktu SD ya. Dan gue pengen mengulang kembali masa-masa itu dengan ChatGPT. Oke, kita mulai. Halo ChatGPT, bagaimana kabarmu? Halo, aku baik, terima kasih sudah bertanya. Gue mau belajar silogisme, bisa nggak lo latih gue? Oke, diterangin di sini. Silogisme itu bagian dari logika deduktif ya. Tadi apa yang sudah gue jelaskan. Ada premis mayor, premis minor, kesimpulan. Semua manusia akan mati. Socrates adalah manusia. Socrates akan mati. Oke, begitu penalarannya ya guys ya. Bisa nggak lu kasih gue contoh yang sederhana dari soal silogisme? Oke, di sini. Semua burung bisa terbang. Merpati adalah burung. Maka kesimpulannya yang berdasarkan dari premis di atas, merpati bisa terbang. Oh, ini masih mudah ini guys, masih mudah ini. Coba ke level selanjutnya. Asik, langsung naik level katanya, mantap. Oke. Semua hewan mamalia menyusui anaknya. Paus biru adalah hewan mamalia. Paus biru menyusui anaknya. Perfect, lu bener banget. Semua hewan mamalia menyusui anaknya. Oke, paus biru menyusui anaknya. Kesimpulan lo valid. Yang agak susah dikit dong. Jika seorang berolahraga teratur, maka tubuhnya akan sehat. Andi tidak memiliki tubuh yang sehat. Oke. Maka kesimpulannya adalah karena Andi tidak berolahraga, yes, logika lu tepat. Oke, dari logika sih ini aja ya. Silahkan yang lebih rumit, please. Oke, sekarang lu bisa nggak kasih gua semacam soal tentang gua mau lebih bisa mengasah problem solving gue. Wah, keren, latihan logika yang lebih nyata. Siap, ayo kita coba yuk. Kambing Pak Joko punya tanda khusus di telinganya. Kandang Pak Joko masih rusak sampai sekarang. Tetangganya tidak bisa menunjukkan tanda khusus di kambingnya. Berdasarkan fakta di atas, siapa yang lebih mungkin pemilik kambing itu? Iya, tetap Pak Joko dong. Bisa nggak lo kasih gua soal semacam problem solving untuk toko online misalnya atau apa gitu? Oke, di sini sudah ada kasus logika promosi toko online ya guys ya. Promosi diskon 20% langsung potong harga. Promo beli 2 gratis 1. Oke. Itu intinya. Fakta tambahan, biaya iklan sama untuk kedua promo. Margin keuntungan normal per baju lumayan besar. Toko lu punya stok baju lumayan banyak. Pertanyaannya, menurut lu promo mana yang lebih bagus diprioritaskan bulan depan? Kenapa? Jelaskan logika keputusan lu, hubungan data penjualan, keuntungan jenis pembelian, dan stok barang. Mungkin gue nggak bakal bisa ke spesifik gue ngejelasin ya, tapi dari secara logika nih, di sini ada promo diskon 20% dan juga promo promo beli 2 gratis 1. Nah, biaya iklan sama-sama untuk kedua promo. Oke, ini gue jual baju ya. Toko lu punya stok baju lumayan banyak. Oke, sekarang gini, andai-andai ya gue punya baju gitu banyak 1000 PCS dan ini tuh belum tentu bisa kejual semua. Nah, dan gue ketika menjadi owner, gue punya banyak stok tapi gue nggak bisa dijual. Wah, ini bakalan bahaya nih. Gue akan memilih promo beli 2 gratis 1. Dengan apa? Karena gini, masalahnya adalah toko gue sekarang punya stok baju yang banyak. Entah bahasanya apa, tapi feeling gue kalau ini diibaratkan menjadi gue jual makanan, ini makanan gue bakal basi gitu. Dan sudah di authorize. Nah, kita coba lihat jawabannya. Udah mikir logis realistis, gue suka banget cara lu. Stok banyak butuh strategi untuk muterin stok. Iya benar, barang numpuk
di gudang itu bisa bikin biaya simpen naik. Oke, storage cost ya namanya ya. Oke, ini gue jadi dapat knowledge baru guys. Dari gue main-main kayak begini doang. Oke, dan juga pelanggan loyal cenderung beli lebih banyak nih. Oke, keuntungan per unit lebih bagus. Simpulannya logis. Oke, nice. Oke, balik ke tema konten YouTube gue. Di sini gue akan mencoba. Gue baru aja menemukan sebuah akronim 2 kata yang menurut gue keren. Namanya adalah sindrom delusi. Nah, gue pengen coba tanya, sindrom delusi ini di dalam ilmu psikologi ada nggak ya? Tolong jelaskan menurut lo, apa itu sindrom delusi? Apa itu sindrom delusi? Definisi umum, delusi adalah keyakinan yang salah, menyimpang dari realitas, dipertahankan teguh meskipun ada bukti nyata yang membatahnya. Skizofrenia, gangguan delusional, gangguan bipolar. Oke, ciri-ciri utama delusi, keyakinan salah, bertentangan dengan fakta. Bertentangan dengan fakta ya. Tidak ada realistis dan tidak bisa dikoreksi logika. Kenapa penting dipahami? Delusi sering muncul pada gangguan psikotik. Artinya orang butuh penanganan medis psikiater. Tanpa butuh delusi, bisa bikin orang berperilaku ekstrim, bahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Simpulan logis, sindrom delusi, pola pikir yang salah kaprah, bertahan meski dilawan fakta yang bisa bikin persepsi realitas kacau. Nah, ini dia nih. Sebelumnya, gue pengen kalian lihat video ini. そうですね。そう、じゃあ、他の LP カーも迷惑ですよ、本当。せっかく私インドネシア人アピールしてるんですけどね。いいよとアピールしてるんだけど、こんなことばっかり起こってたら、こんなことあったじゃないとか言われるからね。自分の未来、楽しい未来考えたらそういうことしないよと教えてあげてください、本当。 Jadi lu dengar sendiri kan orang Jepang ngomong ke gue tuh banyak kenal parlemen Jepang di sini, bukan dari sekadar parlemen halal departemen, ketenaga kerjaan juga gue kenal, Kumiai, TSK, orang-orang besar di sini gue kenal. Jadi mereka ini sebenarnya itu masalahnya itu yang dihadapi itu ke orang asing tuh banyak banget, tapi dia nggak bisa bersuara. Pas lagi ada masalah nelpon gua ini kok Dian begini. Lu lihat dia komplainnya ke gua. Padahal itu kan anak didiknya, departemennya lain di sana. Entah ini di Osaka bagian apa itu. Gua belum pernah masukin siswa ke dia, gua belum ngapa-ngapain ke dia kan. Tapi komplainnya ke gua karena gua public figure. Gua ditegur sama orang Jepang. Bukan ditegur dimarahin gua kan, tapi dia ngasih tau kok Indonesia begini ya, kok siswanya begini. Nanti saya bilangin, tenang ya bu. Padahal bukan tanggung jawab. Maksud gue bukan siswa gue yang berbuat gitu. Tapi karena ini disebutnya Indonesia, ya gue harus bersuara. Gitu men. Lu kira orang Jepang gak negur gue? Lu kira orang Jepang gak minta gue untuk perbaiki orang-orang seperti ini? Banyak kasus-kasus WNI. Kayak ini. Baru nyampe 1 bulan di Jepang, nyuri. Ketahuan nyuri. Belum 1 bulan dia baru nyampe sini nyuri, dia ketangkap di CCTV. Gimana dengan videonya? Kalian udah lihat? Oke, gue sekarang mau bertanya kepada ChatGPT. Apakah sindrom delusi berkaitan erat dengan NPD? Oke, apa itu NPD? Lu bisa cari sebenarnya, tapi di sini ya itu narcissistic personality disorder ya. Apakah delusi itu selalu ada di NPD? Orang dengan NPD bisa punya keyakinan yang tidak realistis, misalnya merasa lebih unggul dari orang lain. Tapi ini lebih ke distorsi self-image, bukan delusi murni. Kesimpulan logisnya, NPD dan delusi adalah 2 hal beda, tapi bisa beririsan kalau orang dengan NPD punya episode psikiotik, punya kondisi mental lain yang memicu delusi, mania, atau skizofrenia. Nah, dari video yang tadi kalian tonton, gue pengen mencoba membedah apakah penalarannya logis,
Oke, di sini gue bakal tanya ke ChatGPT. Gini ya, coba gue punya cerita. Gue punya lembaga perekrutan tenaga kerja asing. Terus gue ngaku-ngaku nih, gue punya kenalan orang parlemen. Menurut lu ChatGPT, apakah itu logis? Oke, di sini konteks cerita lu punya lembaga perekrutan tenaga kerja asing, artinya lu butuh kredibilitas, relasi, dan juga kepercayaan klien. Lu ngaku-ngaku punya kenalan orang parlemen, padahal belum tentu benar. Secara logis, apakah ini masuk akal? Secara realitas, kalau lu beneran punya kenalan anggota parlemen, wajar kalau lu ceritain ke rekanan bisnis. Karena itu bisa jadi nilai tambah network atau aset. Tapi kalau udah ngaku-ngaku tanpa bukti, ini logika realitasnya lemah. Karena nggak ada bukti valid, kalau dicek bisa ketahuan bohong. Terus reputasi lu bisa anjlok kalau orang tahu lu itu cuma jual nama doang. Tanpa dasar. Secara etika bisnis, ngaku-ngaku koneksi palsu bakalan tidak etis. Dalam bisnis perekrutan tenaga kerja asing, kepercayaan itu segalanya. Kalau klien lu tahu lu itu lebay atau bohong, orang bakal mikir nih, lu nggak profesional, lu menutupi kekurangan layanan dengan gimmick. Kesimpulan logis, kalau lu beneran punya kenalan parlemen, logis lu ngomongin itu sebagai nilai jual bisnis. Tapi kalau ngaku-ngaku doang, logika realitasnya cacat. Reputasi, taruhannya, dan secara etnis nggak profesional. Oh, tetapi apa sebelumnya gue tanya dulu kali ya buat kejelasannya. Kalau ChatGPT, apakah BP2MI adalah bagian dari instrumen eksekutif di Indonesia? Oke, BP2MI, Badan Perlindungan Pekerja Migran ya Indonesia. BP2MI adalah badan pelaksanaan kebijakan, artinya dia bagian dari cabang kekuasaan eksekutif. Oke, sudah terjawab. Dia bagian dari cabang kekuasaan eksekutif. Kalau ada orang yang punya lembaga tenaga kerja asing dan ngaku punya kenalan parlemen setara BP2MI, apakah itu logis? Widih, gue dipuji coy. Oke, gue suka banget cara lu ngetes logika realita dan klaim orang. Ini adalah critical thinking yang bagus. Thank you. Fakta dasar, BP2MI itu apa? Lembaga pemerintah statusnya bagian eksekutif di bawah presiden. BP2MI tidak sama dengan parlemen, DPR atau RI yang mengesahkan atau mengurus undang-undang, rancangan undang-undang. Nah, itu tuh. Itu adalah parlemen gitu. Dan parlemen legislatif fungsinya bikin undang-undang, pengawasan kebijakan, bukan pelaksanaan teknis perekrutan. Ini dia. BP2MI setara dengan apa? Setara dengan badan eksekutif lain, misalnya BKN, BPOM, BNPB. Tidak setara dengan parlemen karena parlemen cabang kekuasaannya itu berbeda. Kesimpulannya, tidak logis kalau orang ngaku kenalan parlemen setara BP2MI.